Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Taib ahibati billah. Kuliah Ulumul Quran kali ini kita akan bahas tentang studi kemukjizatan Al-Quran ya. Bahwa Al-Quran itu mukjizat abadi ya. Berbeda dengan mukjizat Nabi terdahulu ya. Kalau Nabi-Nabi terdahulu bersamaan wafatnya sang Nabi, maka hilang pula mukjizatnya ya. Karena kebanyakan mukjizat nabi-nabi terdahulu itu sifatnya mukjizat yang hissiyah ya. Mukjizat yang apa? Hissiyah, yang bisa dilihat dan nampak oleh panca indera ya. Dan itu pun sesuai dengan zamannya waktu itu ya. Ketika di zaman Nabi Musa marak tukang-tukang sihir ya, dan bahkan masuk istana, Firaun pun menjadikan tukang sihir sebagai struktural negara ya, penasehat raja ya. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa apa? Tongkat kayu yang bisa berubah menjadi apa? Ular ya. Ketika Nabi Musa sudah wafat ya sudah hilang itu. Di zaman Nabi Isa misalkan ya, marak terkait dengan terapi pengobatan ya. Allah munculkan Nabi Isa dengan mukjizat bisa menyembuhkan penyakit kusta ya, mata yang buta secara permanen bisa diobati dengan mukjizat Nabi Isa ya. Jelas ya. Jadi semua para nabi dan rasul ya, mukjizat mereka itu mayoritas adalah mukjizat yang sifatnya hissiyah, yang berlaku pada saat itu ya. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mukjizat yang sifatnya hissiyah tadi ya, penampakan yang secara kasat mata itu bisa disaksikan ya. Nabi juga punya mukjizat hissiyah. Berupa apa? Ketika kekurangan air ya, dan para sahabat hendak berwudu ya, salah satunya muncul ya air dari jari-jari, sela-sela jari Nabi SAW kayak keran gitu ya. Pernah terjadi pula pecahnya rembulan ya, terbelah jadi dua di zaman Nabi, dan banyak lagi ya. Tetapi yang mukjizat yang sifatnya hakiki, maknawi ya, yang abadi, itu mukjizat Al-Quran ya. Diturunkannya apa? Al-Quran. Jadi walaupun Nabi sudah wafat, tetapi Quran tidak pernah wafat ya, akan senantiasa menjadi mukjizat sepanjang masa ya, sepanjang zaman. Nah itulah kemudian dikaji dalam Ulumul Quran, disebut dengan Al-I'jaz Al-Qur'ani ya, studi kemukjizatan apa? Al-Quran. Jelas ya. Nah, salah satu bukti Al-Quran ini adalah kitab mukjizat ya, tidak ada satupun manusia yang bisa menandingi keistimewaan Al-Quran, baik dari sisi lafdon au maknan, secara lafaz, secara tekstual, maupun secara kontekstualnya ya, secara maknanya. Walaupun hanya satu ayat itu tidak bisa orang bisa menandingi Al-Quran, tidak akan pernah bisa ya.
Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, ya. Jadi katakan seandainya bergabung, ya, manusia, jin, ya, mereka berkongsi, bekerja sama untuk membuat tandingan terhadap Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, ya. Jadi tak mungkin mereka bisa menandingi Al-Quran, ya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun masing-masing antara jin dan manusia ini bekerja sama ingin mengalahkan, ya, ingin mengganti Al-Quran, gak akan bisa, ya. Am yaqulu naftara kun fa'tu bi asyri suwarin mithli. Jadi jangankan yang 30 juz, ya, yang 10, sekarang yang 10 surat saja misalkan, ya. Qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat, ya. Jadi datangkan saja kalau memang mampu jin dan manusia ini, ya, bisa menandingi Al-Quran. Coba datangkan 10 surat saja, bisa enggak? Tidak akan bisa, ya. Tidak akan pernah apa? Bisa. Jangankan 10, sekarang 1 surat saja. Qul fa'tu bi suratim mithli. Datangkan 1 surat, ternyata juga tidak akan pernah apa? Bisa. Iya kan? Padahal waktu itu, ya, waktu itu ketika Quran turun itu sedang marak-maraknya dan pesat-pesatnya apa? Sastra Arab, ya. Dan bahkan Ka'bah itu ditempel, ya, karya sastra Arab waktu itu, ya, yang disebut dengan mu'allaqat. Mu'allaqat itu artinya karya-karya sastra yang diperlombakan, ya, yang disayembarakan, ya, yang diadu secara seni, kualitas bahasanya, mana yang paling tinggi, mana yang paling bagus, ya. Mereka kemudian bertanding di satu pasar, ya, ada satu pertunjukan pasar seni. Jadi zaman dulu itu udah ada pasar seni, ya, di zaman jahiliyah. Nanti kalau dari perlombaan di pasar seni tadi itu menang, ya, salah satu hakim yang paling terkenal adalah hakim bahasa waktu itu Nabighah Ad-Dubyani, ya, seorang jahiliyah yang memang pakar di bidang seni dan jadi hakim untuk syair-syair Arab itu, ya. Nah, yang menang nanti ditempel di dinding-dinding Ka'bah gitu, ya. Kayak mading gitu ditempeli, digantungkan di dinding-dinding Ka'bah sebagai simbol bahwa Jazirah Arab, ya, orang-orang Arab terdahulu itu memang orang yang memiliki sastra yang sangat tinggi, ya. Walaupun mereka disebut jahiliyah. Disebut jahiliyah itu bukan berarti bodoh, nggak bisa nulis, nggak bisa membaca. Mereka jago dalam bidang sastra orang Arab itu. Bodoh yang dimaksud adalah karena mereka menyembah selain Allah, itu disebut bodoh, ya, disebut jahiliyah, ya. Tapi kalau dari sisi kebudayaan, ya, dari sisi sastra itu tak ada dunia manapun yang bisa menandingi Arab waktu itu. Nah, datanglah Al-Quran, ya, makanya Al-Quran itu datang dengan gaya bahasa yang begitu tinggi, yang begitu indah, ya. Maka ketika datang Al-Quran ini, mereka terasa lemah gitu, ya, tidak mampu menandingi bahasa Al-Quran itu yang disebut dengan i'jaz. Yang disebut dengan apa? I'jaz itu artinya apa? Lemah, ya, merasa lemah, nggak bisa menandingi apa? Al-Quran. Maka oleh karena itu i'jaz Al-Quran itu ada beberapa klasifikasi, ya. Yang pertama, ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-i'jaz al-lughawi, ya, kemukjizatan ditinjau dari bahasa, ya, keindahan bahasa. Ditinjau dari keindahan apa? Bahasa. Indah itu bahasa Al-Quran, ya.
Coba lihat sajaknya Al-Quran. Ayo bareng-bareng baca surat Ar-Rahman. Bismillah. Cukup. Coba sekarang baca surat Al-Waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbatha. Cukup. Enak ya? Baru saja enak kan ya, bahasanya itu ya teratur gitu ya. Ini menunjukkan bukan bahasa manusia, ini bahasa Tuhan ya. Ini firman Allah. Ya. Artinya tidak ada yang bisa menandingi ya. Tidak ada yang bisa apa tadi? Menandingi keindahan bahasa Al-Qur'an ya. Tidak ada yang bisa menandingi bahasa Al-Qur'an. Makanya tadi ya disuruh mendatangkan 30 juz nggak mampu, disuruh mendatangkan 10 surat tidak mampu, disuruh mendatangkan 1 surat juga tidak akan mampu ya. Jadi 1 surat aja tidak mampu ya. 1 surat tidak apa? Mampu. Itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah apa? Kitab wahyu. 1 surat nggak bisa mereka. Nah, dulu di zaman Nabi ada seorang sastrawan yang ingin menandingi Al-Qur'an, ingin memalsukan Al-Qur'an. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa? Musailamah Al-Kadzab ya. Jadi ketika turun surat apa? Al-Fil ya. Ayo dibaca surat Al-Fil. Bismillah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kan indah ya, susunan bahasanya, sastranya, maknanya indah ya. Surat apa tadi? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kamu lihat tuh, saksikan itu bagaimana Allah membalas ya, mengadab pasukan apa? Gajah ya, pasukannya Abrohah ya kan. Itu bercerita tentang Abrohah ya. Bagus itu susunan bahasanya. Bagaimana Abrohah akhirnya tumbang ya, kemudian dilempari kerikil ya, yang dibawa oleh burung apa? Ababil kan gitu. Nah, ketika turun surat ini ada seorang sastrawan yang ingin memalsukan Al-Qur'an. Namanya siapa tadi? Musailamah ya, Al-Kadzab. Dia bikin surat Al-Fil tandingan yang palsu. Al-filu wa ma adraka mal fil. Al-filu lahu dhanabun wabil lahu khurtumun tawil ya gitu ya. Tapi artinya lucu ya. Al-fil gajah, wa ma adraka mal fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Ya anak kecil juga tahu gajah. Nah, al-fil itu hewan lahu dhanabun wabil wa lahu khurtumun tawil. Hewan yang buntutnya pendek tapi belalainya panjang. Nah, gitu. Ya itu namanya apa? Ya memang kelihatannya bersajak tapi anak kecil juga tahu gitu ya.
Jadi sastranya itu tidak kena gitu, tidak bisa menandingi Al-Quran. Makanya Musailamah dijuluki oleh Nabi sebagai Al-Kadzab ya, pendusta, karena telah memasukkan apa Al-Quran. Jelas ya. Jadi yang pertama, sisi kemukjizatan Al-Quran adalah dari sisi apa tadi? Bahasa. Yang kedua sekarang, jadi yang kedua, sisi kemukjizatan Al-Quran selain dari kemukjizatan dari sisi bahasa, yang kedua adalah kemukjizatan dari sisi berita-berita gaib ya. Berita-berita apa? Gaib. Nah, berita gaib ini ada yang sifatnya masa lampau ya. Berita-berita masa lampau seperti umat-umat terdahulu ya. Beritanya Nabi Adam, Nabi Nuh, ya kan? Kalian kan nggak pernah tahu, betul nggak? Nggak pernah hidup di zaman Nabi Nuh atau di zaman Bani Israel ya. Kalian belum pernah ke sana, zamannya berbeda, itu udah lampau masa ya. Kisah tentang Luqman ya, tentang Ali Imran ya, itu gaib semua, itu sudah lampau, kita nggak tahu ya. Nah, kemudian datang Al-Quran memberikan tahu ya, memberitahu ya, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Itu namanya apa? Memberitakan perkara yang gaib di masa apa? Lampau, untuk pelajaran bagi siapa? Kita sekarang ya. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah dari berita-berita gaib yang aku wahyukan kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, dan kamu tidak berada di sisi mereka, gitu kan? Artinya kita nggak hadir di zaman mereka, tapi ada. Jelas ya? Dan itu real, ada bukti sejarahnya, ya kan? Ya. Bukti sejarahnya, misalkan kisah tentang tenggelamnya Fir'aun, ada sejarahnya kan? Bangkainya Fir'aun masih ada kan? Masih ya. Madain Saleh di Arab Saudi yang sekarang lagi viral itu ya, kota mati yang sekarang dikunjungi oleh jamaah-jamaah umroh itu ya, yang dulu disapu habis ya, diadab oleh Allah, mati semua itu ya, yang mereka itu bisa memahat gunung-gunung batu itu jadi istana. Masih ada sekarang tuh peninggalannya Madain Saleh ya. Jelas ya? Laut mati masih ada bekas diazabnya siapa? Kaumnya Nabi Lot, iya kan? Itu masih ada sekarang bekas-bekas itu ya, sejarah itu ya. Jelas ya? Dibuktikan dengan sejarah. Ya. Berarti apa? Umat-umat terdahulu itu ada, iya kan? Nabi-nabi terdahulu itu ada, dibuktikan dengan apa tadi? Kabar dari Al-Quran dan realitas ya, peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian yang gaib ini juga selain gaib di masa-masa lampau ya, ada juga gaib ya yang terjadi di masa sekarang ya, atau masa di mana Nabi hidup ya. Jadi berita-berita gaib yang belum terjadi, iya kan? Dan terjadi di masa Nabi hidup ya, diberitakan itu. Contohnya apa? Ya. Contohnya Allah membongkar, memberitakan tentang ya, makar ya, orang-orang munafik. Makar orang-orang apa? Munafik. Makar itu kan nggak kelihatan ya. Makar itu kan tidak apa? Kelihatan. Gaib sifatnya, nggak kelihatan, tapi dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ya, orang-orang munafik ya. Wa minhum man ahadallah ya la in atana min fadlihi ya. Jadi Allah membongkar perilaku orang-orang apa? Munafik. Contoh lagi, misalkan orang munafik itu waktu di Madinah itu kalau waktu Isya sama subuh enggak ke masjid ya, enggak ikut jamaah karena gelap ya, enggak kelihatan oleh Nabi. Maka dibongkar oleh Allah ya bahwa orang munafik ini walaupun mereka enggak kelihatan ya, dan Nabi enggak melihat karena mereka itu gelap ya, waktu yang gelap Isya dan subuh, mereka enggak mau ke masjid itu. Dibongkar itu oleh Al-Qur'an, ditunjukkan kepada Nabi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Mereka itu malas ya. Kalau datang ke masjid itu malas ya. Salat tapi salatnya malas ya. Kenapa tadi? Karena pamer ya. Kemudian dibongkar oleh Al-Qur'an apa yang dalam dada mereka itu ya, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, itu berita yang gaib yang ditunjukkan seketika di zamannya ya. Nah, kemudian ada perkara yang gaib yang akan terjadi di masa depan ya, atau disebut nubuat. Disebut apa? Nubuat. Misalkan disebut dalam surat Rum ya, ghulibatir Rum ya, bahwa orang-orang Rom ini, kerajaan-kerajaan Rom ini akan tumbang ya. Ayat ini turun di masa Nabi, tapi Rom ya itu belum apa? Belum tumbang waktu itu ya. Ya. Jadi kerajaan-kerajaan Persia, Romawi ya, Konstantinia ya, itu hancur. Diberitakan Quran ini turun di masa Nabi, tapi kehancuran Rom ya, kerajaan-kerajaan Persia, Romawi itu ya, terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa mendatang ya. Jelas ya? Atau itu disebut apa namanya? Nubuat ya. Kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Itu benar ya, berita Al-Quran itu benar dan diberitakan oleh Nabi ya. Jadi peristiwa yang akan terjadi ya. Jadi perkara yang gaib tadi itu gaib masa lalu, gaib masa kini, dan gaib masa apa? Mendatang, dan gaib masa esok mendatang, yaitu hari akhirat ya. Tentang apa? Alam barzah ya kan? Tentang apa lagi? Alam kebangkitan, surga neraka, ini namanya gaib, paham? Itu diberitakan oleh Al-Quran. Terus yang ketiga sekarang ya, perkara yang ketiga terkait dengan i'jaz Al-Quran ini adalah i'jaz al-ilmi ya, kemukjizatan secara saintifik ya, mukjizat saintifik. Mukjizat secara apa tadi? Saintifik ya. Misalkan mukjizat saintifik itu artinya mukjizat apa yang diberitakan dalam Al-Quran itu ya, sesuai dengan perkembangan ilmu, sains dan teknologi ya. Jadi perkembangan ilmu modern, perkembangan sains dan teknologi itu sudah diberitakan dalam Al-Quran ya. Dan sebelum ada perkembangan sains dan teknologi itu, Quran sudah ada gitu. Contoh
sebelum berkembangnya ilmu embriologi misalkan ya, tentang proses kejadian manusia yang sekarang dikembangkan dalam dunia spesialisasi apa? Kedokteran kandungan ya, tentang bagaimana proses kejadian janin manusia, perkembangannya itu sekarang diteliti sampai kemudian muncul teknologi, orang bisa melihat janin yang berkembang di rahim ibu melalui apa? Teknologi apa? USG ya kan. Bahkan sekarang bisa 3 dimensi gitu. Oh, diketahui ini hidup atau mati, betul nggak? Ini kelaminnya laki atau perempuan, udah ketahuan itu semua. Ini jantungnya sudah berdetak belum? Anggota badannya sudah normal ataukah cacat ya? Itu Quran udah bicara, alam nakhluqukum mimma immahin faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fani'mal qadir. Surat apa itu? Al-Mursalat. Ada kan itu tentang bagaimana Allah menciptakan manusia di alam rahim ibu ini, janin di alam rahim ibunya ya, sampai tempo waktu batas yang ditetapkan oleh Allah ya. Jelas ya? Tentang apa lagi? Tentang apa lagi? Misalkan tentang masalah tubuh manusia ya, terkait dengan tubuh atau organ tubuh manusia. Misalkan terkait dengan kulit ya. Tentang apa? Kulit. Kulit manusia ini ya. Nah, ketika kulit manusia itu terbakar ya. Ini ada satu kisah, ada seorang dokter spesialis luka bakar ya, yang kemudian mengadakan satu kongres atau seminar ya di Riyadh waktu itu ya. Beliau dari Thailand ya, ketika mengkaji tentang masalah luka bakar ya, kulit yang terbakar. Nah, kemudian dibacakanlah oleh salah satu pembanding gitu dalam diskusi ayat tentang masalah kulit atau luka bakar ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha ya. Jadi kulit itu, kulit ketika terbakar, kulit penghuni neraka ketika terbakar, baddalnahum juludan ghairaha ya. Baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit itu dengan kulit baru. Jadi kulit yang dibakar itu diganti dengan kulit apa? Baru. Liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan apa? Adzab. Nah, ini dokter yang memang spesialis luka bakar, dia sangat merasa takut dengan ayat ini. Merasa takut dengan ayat ini. Kenapa? Karena kalau kulit manusia itu yang terdiri dari beberapa lapisan ya, maka lapisan yang paling sakit ketika terbakar itu lapisan paling luar ya. Kenapa? Karena kalau kulit yang terdiri dari apa? Dermis, epidermis, yang macam-macam itu kulit tuh, ketika dia ditusuk semakin mendalam itu sarafnya nggak terasa. Nah, ketika membaca ayat ini, kenapa orang kafir itu ketika dibakar
dan kulitnya sudah hangus diganti dengan kulit yang baru, karena liyadzuqul azab, supaya mereka mencicipi pedihnya azab ya. Karena kalau kulitnya nggak diganti, itu penghuni neraka bisa tidur di neraka, nggak akan terasa itu. Makanya digantilah kulit baru, karena yang sakit itu adalah kulit yang luar ini ya. Nah, itu dibuktikan secara saintifik gitu ya. Makanya dia akhirnya masuk Islam. Baik, kemudian yang berikutnya ya. Tadi yang berapa tadi? Ijaz apa tadi? Ijaz saintifik ya, atau ijaz ilmi. Yang keempat adalah al-ijaz at-tasyri'i. Kemujizatan ditinjau dari syariat. Kemujizatan ditinjau dari apa? Syariat. Tasyri' ya. Jadi Allah menurunkan syariat itu berdasarkan mujizat tadi. Jadi syariat-syariat yang Allah turunkan itu memang mujizat, bukan syariat biasa, bukan aturan biasa. Memang landasannya wahyu ya. Misalkan syariat tentang apa? Kenapa kalau orang yang mencuri dan mencapai nisab dia harus dipotong tangan? Kenapa coba? Supaya kapok. Supaya apa? Kapok itu malingnya, dan supaya orang yang melihat tidak meniru gitu. Jelas ya? Coba aja itu koruptor-koruptor ya, atau oligarki yang maling uang negara atau aset negara atau sumber daya alam negara dirampok itu, dipotong semua di Monas itu ya, misalkan. Itu kapok, itu nggak akan berani orang mencuri itu, korupsi itu nggak akan berani ya. Jelas ya? Tapi kemudian hukum ini diganti dengan hukum manusia, sehingga kalau orang mencuri cukup dipenjara, dikasih makan, ya nggak akan kapok itu, betul nggak? Pencurian akan merajalela. Jadi Allah menurunkan hukum berupa hukum potong tangan, hukum rajam, hukum kisos, itu syariat ya. Dan itu untuk maslahat itu. Artinya apa? Negara ataupun suatu bangsa atau suatu komunitas itu pasti aman itu ya kalau itu hukum diterapkan ya. Jelas ya? Nah itu contoh-contoh kajian apa tadi? Ijazul apa? Quran. Wallahu a'lam bishawab. Nanti materi pendalamannya akan dikirim ya. Ini sekedar pengantar.